Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kami menyapa kita semua dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 150 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung unang mahamu di lesan-lesani halak, nagiot paula-ula naseret, jala sumobba akka suru-suruan. Di tengah-tengah hodo nani idana di bagasa toddina, pinaburnang ni roha-rohani dagingna. Demikian firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut kepada Tuhan. Itulah tema firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks surat Kolose, ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa manusia harus menghindari makanan atau minuman, mensakralkan hari-hari tertentu, dan ada yang beribadah kepada malaikat. Rasul Paulus melihat bahwa mereka itu adalah sekelompok orang yang pura-pura merendahkan diri, yang fanatik dengan hukum Taurat yang mereka anut, tetapi perilaku mereka jauh dari kehidupan firman Tuhan. Kemudian dikatakan tadi mereka beribadah kepada malaikat. Dalam hal ini harus tegas bahwa kita tidak boleh menyembah ciptaan Allah. Hanya Allah saja yang harus kita sembah. Ada ajaran-ajaran tertentu yang menyembah dan mengagungkan manusia-manusia sebagai orang suci. Begitu juga dengan penglihatan-penglihatan. Kita harus mengingat bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Hanya Allah yang Maha Kudus dan hanya Dia yang harus kita sembah. Tidak boleh ada yang lain. Maka kita harus fokus kepada ibadah untuk memuji Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus agar kita bertumbuh. Janganlah kita seperti anak kecil yang begitu gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya enak didengar, yang membuat kita terlena, yang akhirnya menyesatkan. Kita harus kuat dan dewasa dalam iman agar kita bisa membedakan mana yang benar
dan mana yang salah. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 11, "Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita tunjukkan dengan sikap rendah hati. Tidak menyombongkan diri kita. Tidak menunjukkan kita orang beriman dengan kuat bernyanyi berdoa, tetapi perilaku kasih kita kepada sesama tidak terlihat. Itulah yang ditekankan dalam firman ini. Jangan gagal kemenangan kita itu yang sudah dimenangkan Kristus dengan berbagai situasi yang bisa membuat kita terlena. Setia dalam iman dan kerjakanlah keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Tetapi kami tetap memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Engkau dampingi kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami menyadari banyak pengaruh, banyak godaan yang bisa membawa kami ke jalan yang sesat, yang bisa membuat kami terlena dengan indahnya perkataan-perkataan duniawi ini, sehingga bisa menggoyahkan iman kami. Topang kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dan biarlah hikmat-Mu tetap mengajari kami, sehingga segala perbuatan kami senantiasa mencerminkan kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dampingi kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah itu semua kami lakukan atas dengan restu-Mu, dan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun dengan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.